Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Kita hari ini akan belajar lagi firman Tuhan. Sangat excited dan tapi sebelum kita dapat sesuatu daripada firman Tuhan, mari kita puji dan sembah Tuhan terlebih dahulu saudara. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita puji Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari kita muliakan Tuhan kita. Rada basi kita bakat. Ya rada basi kita bakat. Terima kasih Tuhan, and we worship you, we thank you Lord, haleluya, haleluya, Hosana, kasih-Mu sempurna Tuhan. Kasih-Mu indah Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, kasih-Mu selamanya dalam kehidupanku Tuhan. Rada basi kita bayar. Ya rada basi kita bayar. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang
rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik Kau beri bagi kami, Yesus Tuhan. Thank you for being a father to me. Terima kasih Bapamu Tuhan dalam kehidupanku Tuhan. Iya rada bayar rada basi, oh rada bayar rada basi. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau Bapa yang baik. You are the perfect Father, oh Lord. Oh rada bayar rada basi, oh rada bayar laya rada basi, anana laya rada bayar rada basi, oh rada bayar rada basi, kita bayar rada bayar. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta
hamba-Mu Tuhan, mau mencintai-Mu lebih lagi. We love you Lord, oh I love you Lord. Bapak, terima kasih buat cinta yang begitu besar, a perfect father, yang lebih hebat dari semua Bapa yang ada ya Tuhan. Terima kasih buat kasih Bapa ini yang Kau berikan secara cuma-cuma kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau belajar firman-Mu. Biar Kau berikan ilham, berikan hikmat, pencerahan. Lindungi hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar boleh ada kata-kata yang baru keluar Tuhan. Supaya kami diberkati oleh firman-Mu. Kami mengerti, tertanam dan juga berbuah. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk belajar. In the name of Jesus, thank you. Amin. Shalom saudara, sekali lagi ya. Salam sukacita juga buat kita semua. Nah, mari kita buka. Hari ini kita akan belajar dari Kisah 2 Samuel pasal yang ke-14. 2 Samuel pasal yang ke-14. Absalom kembali. Kita ingat-ingat kalau pasal 13 itu Absalom bunuh kakaknya Amnon karena Amnon memperkosa adiknya Absalom, Tamar. Jadi bukan civil war lagi, tapi family war, saudara. Dan juga terjadi kemelut rumah tangga yang sangat luar biasa because the absence of a father, yaitu Daud, seorang raja yang hebat tapi bukan seorang bapak yang menjalankan semestinya apa yang harus dia bisa jalankan, saudara. Ya, Absalom kembali. Nah, mari kita baca dulu semuanya. Absalom kembali. Ketika Yoab, anak Zeruya, mengetahui bahwa hati raja merindukan Absalom. Jadi Daud ini kalau di pasal 13 ayat 39 sudah tertulis. Daud hatinya sudah surut. Sekarang raja mulai merindukan Absalom ternyata. Maka ia menyuruh orang ke Tekoa menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Berlakulah pura-pura berkabung dan pakailah pakaian berkabung, janganlah berurap dengan minyak. Dan berlakulah seperti seorang perempuan yang telah lama berkabung karena seorang mati. Kemudian masuklah menghadap raja dan berbicaralah kepadanya seperti ini." Lalu Yoab menaruh perkataannya ke dalam mulut perempuan itu. Nah, jadi supaya menyadarkan Daud supaya nggak gengsi, ya toh kan katanya hatinya sudah merindukan Absalom kembali. Nah, Yoab pakai cara yang sangat pintar, sangat cerdik. Dia pakai seorang perempuan, dia perintahkan perempuan ini untuk bikin sebuah drama, untuk memancing hatinya Daud, untuk memancing hati seorang bapak. Ya, ayat 4, ketika perempuan Tekoa itu masuk menghadap raja, sujudlah ia dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil berkata, "Tolonglah ya tuanku raja." Raja bertanya kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, "Aku ini seorang janda sebab suamiku sudah mati. Hambamu ini punya 2 orang anak laki-laki." Ya, sama ya, 2 orang anak laki-laki, yaitu ibaratnya Absalom sama Amnon. Mereka berkelahi di padang karena tidak ada yang memisahkan, maka satu memukul yang lain dan membunuh dia. Sama seperti Absalom membunuh Amnon. Dan sekarang seluruh kaum keluarga bangkit melawan hambamu ini. Dan mereka berkata, "Serahkanlah orang yang membunuh saudaranya itu supaya kami menghukum dia mati ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya itu. Dan supaya kami memunahkan juga ahli waris itu. Mereka hendak memunahkan keturunanku yang masih tersisa itu dengan tidak meninggalkan nama atau keturunan bagi suamiku di muka bumi." Jadi benar-benar di role play atau dibuat drama bahwa si sang seorang ibu ini juga sudah memaafkan anak satunya dan justru lebih takut sebatang kara daripada juga tidak memaafkan yang membunuh, saudara. Jadi role play ini menguak hatinya Daud bahwa ya sudahlah, ampunilah, daripada yang satu juga dibuang, lebih baik yang satu diterima kembali. Kurang lebih seperti itu, saudara.
Ayat 8. Lalu berbicara raja kepada perempuan itu, "Pulanglah ke rumahmu, mengenai engkau akan kuberi perintah." Perempuan TKW itu berkata kepada raja, "Aku dan keluargaku akan menanggung kesalahan itu ya tuanku raja, tetapi raja dan tahtanya tidak bersalah." Lalu berkatalah raja, "Jika ada seorang yang mengatakan apa-apa lagi terhadap engkau bahwa Allah orang itu menghadap aku, maka ia tidak akan mengusik engkau lagi." Kata perempuan itu, "Kiranya raja ingat kepada Tuhan Allahmu, supaya si penuntut tebusan darah jangan terlalu banyak menimbulkan kemusnahan. Jangan terlalu banyak menimbulkan kemusnahan, dan supaya mereka jangan memunahkan anakku itu. Lalu berkatalah raja, "Demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun dari kepala anakmu itu tidak akan jatuh ke bumi." Kemudian berkatalah perempuan itu, "Izinkanlah hambamu ini berkata sepatah kata lagi, tuanku raja." Jawabnya, "Katakanlah." Berkatalah perempuan itu, "Mengapa raja merancang hal demikian terhadap umat Allah? Oleh karena tuanku mengucapkan perkataan ini, maka tuanku sendirilah yang bersalah dengan tidak mengizinkan pulang orang yang telah dibuangnya." Ya, dia pointing kepada Absalom. "Sebab kita pasti mati. Kita seperti air yang tercurah ke bumi dan tidak terkumpulkan. Tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan Ia merancang supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang daripadanya." Ya, saudara, ini sebenarnya seperti shadow of sebuah perumpamaan yang Yesus ceritakan, yaitu anak yang hilang. Bahwa perempuan ini bilang bahwa kalau Tuhan Allah mengalami hal seperti ini, seolah-olah ya sorry kalau ini kejadiannya di Tuhan, dia pasti akan buka tangan, dia gak mungkin akan membunuh. "Maka sekarang aku datang mengatakan perkataan ini kepada tuanku raja, karena orang banyak itu telah menakut-nakuti aku. Sebab itu pikir hambamu ini, baiklah aku berbicara dulu dengan raja. Mungkin raja mengabulkan permohonan hambamu ini. Sebab raja akan mendengarkan aku dan akan melepaskan hambanya ini dari tangan orang yang hendak memunahkan aku dan anakku bersama-sama dari milik pusaka Allah. Juga hambamu ini berpikir perkataan tuanku raja tentulah akan menenangkan hati. Sebab seperti malaikat Allah, demikianlah tuanku raja yang dapat membeda-bedakan apa yang baik dan jahat. Dan Tuhan Allahmu kiranya menyertai tuanku." Lalu raja menjawab, katanya kepada perempuan itu, "Baiklah, jangan sembunyikan kepadaku apa yang hendak ku tanyakan kepadamu." Kata perempuan itu, "Berkatalah kiranya tuanku raja." Jadi Daud sekarang balik nanya. Kemudian bertanyalah raja, "Adakah Yoab ikut campur tangan dengan engkau dalam semuanya ini?" Perempuan itu menjawab, "Demi hidupmu tuanku raja, tidaklah mungkin untuk menyimpang ke kiri ke kanan dari segala yang tuanku raja katakan. Sesungguhnya hambamu Yoab memerintahkan daku. Dialah yang menalu ke dalam mulut hambamu segala perkataan ini. Dengan maksud untuk mengubah rupa perkara itu, maka hambamu Yoab melakukan perkara ini. Tetapi tuanku bijaksana sama seperti malaikat Allah, sehingga mengetahui semua yang terjadi di bumi." Sesudah itu berkatalah raja kepada Yoab, "Baik, kukabulkan permohonan ini, pergilah bawalah kembali orang muda Absalom itu." Lalu sujudlah Yoab dengan muka ke tanah dan menyembah sambil memohon berkat bagi raja. Dan Yoab berkata, "Pada hari ini hambamu mengetahui bahwa tuanku raja sudah suka kepada hamba, karena tuanku telah mengabulkan permohonan hambamu ini." Lalu bangkitlah Yoab, ia pergi ke Gesur dan membawa Absalom ke Yerusalem. Tetapi berkatalah raja, "Ia harus pergi ke rumahnya sendiri, jangan ia datang ke hadapanku." Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. Jadi Absalom dijemput kembali, tapi Daud gak mau ketemu, saudara. Ini adalah rekonsiliasi yang setengah-setengah. Bisa dibilang maaf yang setengah-setengah. Tapi saya melihat bahwa di pasal 13 tertulis bahwa Daud udah gak kesel lagi sebenarnya karena kematian Amnon. Tapi siapa yang tahu kalau perasaan kembali datang, betul? Nah, ada besar sekali kemungkinan bahwa Daud tidak tahu bagaimana caranya menghadapi anaknya sendiri. Daud rasanya gak comfortable di depan anaknya. Mungkin Daud berasa salah tapi dia gengsi gak mau memaafkan.
Dia tahu dia harus menghukum Absalom, tapi dia juga ragu-ragu, gak tegas terhadap anaknya sendiri. Juga mungkin bercampur, ya ini, jadi keinget lagi Amnon, anakku yang dibunuh sama ini. Jadi Daud kacau hatinya. Dia tidak bisa facing dia punya problem. Dia tidak berani menghadapi anaknya sendiri. Makanya dibiarkan aja. Ayat 25, di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Apabila ia mencukur rambutnya pada akhir tiap-tiap tahun, ia mencukurnya karena terlalu berat baginya, maka ditimbangnya rambut itu 200 sikal beratnya. Menurut batu timbangan raja. Bagi Absalom lahir 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang bernama Tamar. Ia juga perempuan yang cantik. Setelah Absalom diam di Yerusalem genap 2 tahun. Jadi 2 tahun dibiarin aja saudara. Digantungin sama Daud. Dengan tidak datang ke hadapan raja, maka Absalom menyuruh memanggil Yoab untuk diutus kepada raja. Tetapi ia tidak mau datang kepadanya. Kemudian disuruhnya memanggil dia lagi untuk kedua kalinya. Tetapi ia tidak mau datang. Lalu berkatalah ia kepada hamba-hambanya, lihat, ladang Yoab ada di sisi ladangku dan di sana ada jelainya. Pergilah, bakarlah itu. Maka hamba Absalom membakar ladang itu. Lalu Yoab pergi mendapatkan Absalom ke rumahnya dan bertanya kepadanya, mengapa hamba-hambamu membakar ladang kepunyaanku itu? Jawab Absalom kepada Yoab, ya aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, datanglah kemari supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan, apa gunanya aku datang dari Gesur? Lebih baik aku masih tinggal di sana. Maka sekarang aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah ia menghukum aku mati. Jadi Absalom pengen cari closure, pengen cari kejelasan. Maksudnya itu apa? Tapi Daud itu orang yang ragu-ragu. Kalau soal perkara rumah tangga, dia ragu-ragu. Dia gak tegas sama sekali, saudara. Dibiarin aja begitu. Kemudian ayat 33, kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Raja memanggil Absalom dan ia masuk menghadap raja, lalu sujud ke hadapan raja dengan mukanya ke tanah. Lalu raja mencium Absalom. Saudara, Yoab adalah orang yang cerdik. Dia pakai role play untuk membuat Daud menyingkapkan bahwa, hei Daud, di dalam hatimu walaupun sedang kepahitan, tapi di dalam hatimu ada kelembutan loh. Ya, ada roh Tuhan yang tinggal di dalam kita, saudara. Selalu ada kelembutan di dalam hati kita. Tapi kadang kita tidak mau mendengarnya. Kita lebih mendengar perasaan. Kita lebih mendengar ego. Dan kita lebih mendengar gengsi. Betul? Contohnya aja dalam hal memaafkan. Kita kadang-kadang suka sulit untuk mengucapkan kata, aku sorry ya, aku minta maaf, aku salah. Bukankah begitu? Tapi dalam hati mau rasanya. Nah, itu keadaannya Daud. Makanya Yoab sangat cerdik untuk bikin suatu seperti setup. Tapi setupnya yang baik supaya Daud akhirnya mengambil keputusan. Yoab mungkin greget, ini Daud gak pernah mau mengambil keputusan kalau perkara rumah tangga, saudara. Nah, lagi-lagi saya mau bilang kepada saudara, perhatikan keluarga, perhatikan rumah tangga. Didik anak. Bawa mesbah doa di dalam keluarga. Jangan ragu-ragu, ya, karena ini pesan Tuhan buat kita semua. Nah, satu hal yang lagi kita bisa belajar adalah untuk hubungan keluarga, ya. Kalau hubungan bisnis ada saling salah, butuh waktu supaya mendapatkan kepercayaan kembali. Rekonsiliasi, setelah itu butuh waktu sampai kepercayaan dibangun kembali. Tapi kalau hubungan keluarga, saudara, harus terjadi rekonsiliasi yang penuh. Harus memaafkan penuh. Seperti rasanya Daud ini gak maafkan, masih kayak mau menghukum Absalom, dibiarin 2 tahun begitu aja. Sehingga, saudara, apa yang terjadi saat seseorang diberikan maaf yang setengah-setengah? Nanti saudara akan lihat bahwa ternyata di sini sudah muncul akar pahit. Ngapain saya disuruh pulang? Mendingan saya digesur aja. Artinya, mendingan saya dibuang aja. Ngapain? Gitu. Dia kesel sama Daud. Muncul akar pahit. Selalu ada tension sama Daud. Gak pernah diberesin. Daudnya juga gak mengambil tindakan. Ya.
Sampai akhirnya nanti saudara akan lihat bahwa Absalom akan kudeta Daud. Ya, akan coba kudeta Daud. Nah, pelajaran yang kita bisa dapat adalah kalau maafin jangan setengah-setengah. Apalagi urusan sama keluarga. Setelah maafin, berusahalah untuk membangun kembali hubungan dengan baik. Bangunlah kembali rekonsiliasi penuh itu, karena itulah yang diinginkan Tuhan. Saya tiba-tiba teringat, saudara, cerita tentang Yusuf diangkat begitu besar menjadi orang nomor 2 pada zamannya. Dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Tapi apa yang kita pelajari lewat cerita Yusuf itu? Bahwa segala sesuatu yang diberikan Tuhan, yang di-set up sama Tuhan, dia jadi orang paling hebat, orang kaya. Semua negara, semua suku berlindung saat kelaparan. Hanya untuk mendatangkan saudara-saudara kembali kepada Yusuf, dan hanya untuk menguji Yusuf. Apakah Yusuf mau rekonsiliasi penuh dengan keluarganya? Dan kita belajar dari Yusuf, saudara. Yusuf merangkul kembali keluarganya. Dia menangis dalam hati. Rasa tangisan Yusuf itu rasanya seperti tangisan yang bercampur-campur. Di mana dia memang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, dia akhirnya mengerti kenapa dia ada di posisi ini. Dibentuk sama Tuhan sedemikian rupa supaya punya kekuatan untuk mengampuni saudara-saudaranya. Saat itu dia mengerti bahwa Tuhan memutar balik kehidupan Yusuf sedemikian rupa. Memberkati sedemikian rupa. For one ultimate lessons, yaitu rekonsiliasi. Mari kita lihat kehidupan kita, saudara. Adakah orang-orang yang sudah kita maafkan, tapi belum dapatkan kitanya? Mungkin kita sudah maafkan, tapi kita masih jauhkan. Mulailah kembali percaya, pelan-pelan kembali percaya terhadap orang itu. Mulailah kembali kejar rekonsiliasi, apalagi kalau itu keluargamu, saudara. Suami istri kalau berantem biasa, betul? Tapi jangan sampai berlarut-larut. Ini 2 tahun. Mungkin saudara yang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Mulailah memaafkan secara penuh. Ambillah langkah untuk mengusahakan kembali rekonsiliasi yang tidak setengah-setengah. Ya, saya berdoa terutama buat bapak dengan anak. Ya, Maliaki 4 ayat 6 berkata, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kembali ke bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Mari kita jangan menunda untuk meminta maaf, dan jangan menunda untuk memulai rekonsiliasi secara penuh. Mari kita berdoa. Bapak, hari ini aku tergerak untuk berdoa secara khusus untuk konflik yang terjadi antara Bapak dengan anak. Bapak, biar roh-Mu yang mengubahkan. Boleh ada kasih sejati yang mengampuni secara penuh. Dan boleh terjadi rekonsiliasi yang penuh. Biarlah dari kedua belah pihak, Bapak anak, atau konflik apapun, biar boleh dilembutkan hatinya, sehingga berani meminta maaf terlebih dahulu. Karena orang yang meminta maaf adalah orang yang kuat. Terima kasih Tuhan. Pulihkanlah hubungan keluarga. Pulihkanlah hubungan suami istri. Dan pulihkanlah hubungan anak dengan Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.